Alhamdulillahilladzi khalaqal insana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, tidak lain dan tiada bukan habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu yang senantiasa melakukan sampai terusnya nanti yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang berdiri di rumah ini sebagai khatib pengajar, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melewati ibadah apapun sekemampuan kita. Dalam hadis dikatakan, ahabul a'mali ilallah ta'ala anwa'uha wa al-iqar. Allah mencintai perbuatan apapun dalam ibadah, anwa'uha wa al-iqar, yang sedikit tetapi kontinu. Secara sederhana, Bapak lebih baik baca Al-Quran sehari 5 ayat, 1 ayat itu lebih baik daripada 1 juz tetapi jangkanya hanya 1 bulan sekali atau bahkan lebih daripada itu. Maka iman dan takwa menjadi fondasi bagaimana seorang manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kali ini berjudul syukur merupakan jalan cinta menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sama-sama pahami, syukur merupakan fondasi bagaimana manusia bisa merasakan kenikmatan dan ketenangan dalam hidup. Sederhananya syukur itu, Pak, yang kecil dengan syukur akan terasa besar. Itulah kenapa orang-orang yang bersyukur akan selalu bahagia atas segala nikmat dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap helaan nafas yang kita hembuskan, di setiap ujian hikmah yang datang dalam diri kita, ada ibrah atau pelajaran kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Saya ambil contoh. Ada orang yang sakit. Orang itu yang sakit kita anggap sebagai ujian dan musibah. Iya, betul sekali. Tapi apakah kita tidak berpikir bahwa syukur itu merupakan nikmat dari Allah? Apa nikmatnya? Bukankah dengan rasa sakit itu yang datang kita jadi lebih ingat kepada Allah? Dengan rasa sakit itu kita jadi selalu ingat kepada Allah. Jauh ketika kita mendapatkan kesehatan, kita disibukkan untuk urusan duniawi, kita disibukkan sebagai tanggung jawab kepada apa yang disebut imam keluarga dalam diri kita, sehingga kadang kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkur lillah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman. Apa yang Allah berikan hikmah itu? Anishkur billah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkuru li nafsi fa inna ma yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sejatinya mensyukuri segala apa yang ada dalam dirinya. Wa man kafara, dan barang siapa orang yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Teliti. Shadaqallahu Azim. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa makna daripada ayat ini, semakin kita bersyukur, nikmat Allah akan kita tambahkan. Tapi kalau kita kufur, maka anugerah dalam nikmat itu Allah akan cabut. Sebagai contoh, bukankah kesehatan itu merupakan bentuk daripada nikmat Allah? Jika memang dengan demikian, berapa banyak orang yang sehat tapi luput taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat yang sehat yang Allah telah berikan dicabut nikmatnya oleh Allah, anugerahnya, tanpa dia merasakan bahwa sehat merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Setidaknya ada 3 hal bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini. Pertama, hadirkan rasa cukup dalam diri kita. Dengan rasa cukup, kita akan merasakan bagaimana kita mencintai daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu bukan daripada angka materi nominal apapun. Cukup itu tatkala kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan, Imam Al-Ghazali, bahwa sederhananya merasa cukup adalah menikmati segala pembagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahabbah terhadap takdir daripada Allah. Ketika kita sudah mensyukuri, merasa cukup, yang kedua adalah kita mencintai daripada takdir Allah yang kita berikan. Ada dalam sebuah hikayat, ailama tasakunina, dikatakan di manakah letak kebahagiaan. Kalau kita katakan kebahagiaan itu adalah kekayaan, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar, pertanyaannya kenapa seorang Fir'aun dan Raja Namrud Allah laknat? Kalau kita kan kemiskinan, tidak memiliki apa-apa, harga yang kurang, begitu kurang, merupakan jalan yang susah untuk menuju Allah. Bagaimana dengan kisah seorang sahabat Bilal bin Rabah? Dia tidak memiliki apapun, tetapi Allah takdirkan menjadi sahabat daripada Rasulullah SAW. Maka ketika ditanya di mana letak kebahagiaan, alih-alih kita melihat tetangga kita yang kaya tapi tidak merasa tenang, alih-alih kita melihat orang-orang yang jabatannya tinggi lebih daripada kita, tetapi gelisah setiap hari, di mana letak kebahagiaan? Maka kebahagiaan menjawab, ana fi qulubi radina bi fadlillah. Aku berada di dalam hati orang-orang yang senantiasa ridho terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur mendatangkan kemakmuran. Makmurnya hidup bukan hanya seolah banyak harta, Pak. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya laisal ghina an kasratil Allah, kata Nabi. Bukan yang disebut kekayaan harta itu adalah kekayaan segalanya, bukan. Laisal ghina minan nafs, tetapi yang disebut dengan kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Apa untungnya kita banyak mobil? Apa untungnya rumah kita bertingkat, tapi dalam kehidupan yang kita lakukan tidak ada ketenangan yang kita dapatkan? Bukankah yang lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini merupakan ketenangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhir kiranya kita dapat menyimpulkan daripada khutbah singkat ini, syukur bukan sekedar lisan mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur harus jadi bagaimana pola pikir kehidupan kita, bahwa takdir yang Allah berikan merupakan sebaik-baiknya takdir. Kita sama-sama harus paham dan memahami takdir Allah. Allah itu maha baik, takdirnya tak pernah salah. Boleh jadi yang kita rasakan tidak merasakan enak, itu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sederhananya contoh, kalau kita lagi-lagi bertanya dalam diri kita, kenapa Allah belum mengkayakan diri kita? Kenapa Allah belum membanyakan harta kita?
Boleh jadi ketika harta dan kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan itu datang kepada kita, maka kita akan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, dengan kita mensyukuri amal dari Allah merupakan jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Lagi-lagi yang lebih mimbar ini diamani sebagai wakil mengajar. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang